Ini saudara bisa beribadah, bersyukur Tuhan baik, kita masih sehat, waspada, jaga kesehatan, jangan pergi kemana-mana kalau tidak penting, cukup diam di rumah, baca kitab, nonton televisi, berdoa kepada Tuhan. Saya percaya saudara dan saya dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Puji Tuhan. Buka kitab saudara. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Saudara perhatikan, saya akan baca buat saudara saja, dan saudara akan menyimak dan juga menggarisbawahi kalimat-kalimat yang penting yang memberkati saudara pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Injil Matius pasal 9 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Sudah dapat saudara? Baik, kalau sudah dapat, perhatikan firman Tuhan yang akan saya bacakan. Matius, pemungut cukai, mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Jawab Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Hari ini masih dalam topik yang sama, yakni menyambut kunjungan Allah dan berkatnya. Dan hari ini adalah seri keempat yang akan saya bagikan kepada saudara. Kiranya saudara bisa tangkap firman Tuhan pagi-pagi pada pagi hari ini, dan saudara bisa dikuatkan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yesus saudara tiba-tiba dalam perjalanan bersama dengan murid-muridnya, baru saja dia menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Dan ketika dia berjalan saudara di daerah Kapernaum pada waktu itu, maka dia berjumpa dengan satu orang yang bernama Matius. Arti daripada nama Matius adalah karunia Allah. Dan ketika Yesus berjalan, maka Yesus melihat Matius ini sedang duduk di rumah pajak atau rumah cukai pada waktu itu. Karena pekerjaan daripada Matius adalah seorang pemungut cukai. Siapakah pemungut cukai dan apakah pemungut cukai? Pemungut cukai adalah pekerjaan yang tidak baik pada zaman itu. Karena orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai, mereka sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena yang pertama, mereka dianggap adalah orang-orang Yahudi yang berkhianat kepada bangsa mereka. Mereka dipakai oleh kerajaan Romawi atau bangsa Romawi untuk dipekerjakan sebagai penagih pajak. Jadi ketika pajak mau ditagih saudara, maka kerajaan Romawi telah mengeluarkan pajak-pajak yang harus ditagih. Pajak pembelian tanah, pajak rumah, pajak bisnis atau pajak berdagang, dan lain sebagainya. Dan ketika pajak itu dikeluarkan, maka mereka akan bikin tender. Ketika tender itu dilakukan, maka ada orang-orang pemungut cukai saudara yang melakukan tender. Dan ketika mereka melakukan tender, maka siapa yang menang, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan proyek tersebut.
proyek, bagian apa saudara pembangunan, biasanya sama seperti demikian. Nah, Matius ini saudara, dia punya pekerjaan adalah seorang pemungut juga. Jadi dia bayar di depan saudara. Setelah dia bayar, maka dia akan melakukan apa yang menjadi kebebasan dia untuk menagih pajak. Biasanya cuma beberapa persen, tapi bisa saudara ditagih kurang lebih sampai 25%. Kira-kira pajak 25% tinggi atau tidak saudara? Tinggi. Nah, ini dilakukan oleh seorang pemungut cukai. Jadi pekerjaannya sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka tidak mau bergaul dengan dia, mereka anti untuk dekat dengan dia. Tapi firman Tuhan berkata, ketika Yesus lewat saudara, dia melihat seorang yang bernama Matius, yang arti namanya adalah karunia Allah, sedang duduk di rumah cukai. Dan ketika Yesus melihat dia, maka Yesus memanggil dia dan berkata, ikutlah aku. Yesus tidak komentar banyak, Yesus tidak bicara dosa daripada Matius, tapi dia cuma berkata, ikutlah aku. Saudara perhatikan baik-baik, ketika Allah datang mengunjungi kita, maka Allah kadang-kadang tidak bicara banyak. Allah cuma berbicara, ikutlah aku. Karena kalau Yesus berbicara banyak, saya percaya ada orang yang respon, tapi ada orang juga yang tidak respon. Tapi ketika Yesus berbicara sedikit saja, maka orang yang buka hatinya pasti akan respon menerima panggilan Tuhan. Amin saudara. Nah saudara perhatikan baik-baik, ketika Matius dipanggil, maka dia langsung memberi hormat kepada Yesus. Dan dia langsung meninggalkan segala sesuatu, kemudian mengikut Yesus. Menurut saya, orang ini hatinya sangat luar biasa. Karena ketika dia mendengar panggilan Tuhan, saudara, dia langsung buka hatinya, responi apa yang menjadi panggilan Tuhan. Dan saya percaya ini merupakan berkat dalam kehidupan dia, karena dia tahu bahwa yang memanggil dia bukan orang yang biasa, tapi yang memanggil dia adalah orang yang punya kuasa yang luar biasa, yang sanggup mengampuni dosa umat manusia, bahkan menyelamatkan dosa umat manusia. Nah saya mencatat yang pertama, apa alasan Matius langsung segera menerima panggilan Tuhan atau menyambut kunjungan Allah datang dalam kehidupan dia. Yang pertama adalah karena Matius sadar bahwa dia adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Saudara dan saya orang berdosa. Siapakah yang tidak berdosa di sini, saudara? Tidak ada. Kita semua adalah orang berdosa. Bahkan Daud berkata, sejak aku dikandung oleh ibuku, aku membawa natur dosa dalam kehidupan saya. Berarti saudara, setiap orang yang lahir dari kandungan ibunya, setelah kejatuhan Adam dalam dosa, maka dia semua adalah orang yang berdosa, termasuk saya dan saudara. Jadi manusia kenapa bisa respon akan panggilan Tuhan? Karena dia sadar dia adalah orang yang berdosa. Amin. Kalau manusia tidak sadar dia orang yang berdosa, Tuhan panggil ulang-ulang, dia tidak akan pernah mendengar suara Tuhan, karena dia rasa dia orang benar. Tapi kalau dia sadar bahwa dia orang berdosa, maka dia sungguh membutuhkan juru selamat untuk keselamatan jiwanya. Hari-hari ini dunia sedang diserang oleh satu virus namanya corona. Dan saudara perhatikan baik-baik, ternyata tidak ada manusia yang jago di dunia ini. Semua takut mati. Betul saudara? Semua negara saudara maju saudara, hampir semua terkena virus corona. Dan dilakukan yang namanya lockdown. Tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Tidak tahu sampai kapan
virus ini bukan cuma mendatangkan sesuatu yang negatif bagi manusia, tapi virus ini juga mendatangkan sesuatu yang positif bagi manusia. Supaya manusia sadar bahwa ternyata tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Amin, saudara. Waduh, tadi pagi saya berdoa ya Tuhan, saya menangis, saya bilang Tuhan tolong keadaan ini kalau sampai terjadi terus menerus, maka ekonomi dunia pasti akan lumpuh. Kalau ekonomi dunia akan lumpuh, saudara, maka percayalah krisis moneter pasti akan terjadi. Dan ketika krisis terjadi, uang tidak bisa diandalkan. Mau mengadakan belanja jual beli tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena aturan sudah dikeluarkan bahwa nanti tidak akan ada lagi yang namanya berjual beli dengan bebas, supaya bisa mematahkan mata rantai daripada virus corona. Dan ini keadaan, saudara, membuat kita sadar bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang sungguh membutuhkan Tuhan. Ada banyak orang yang sudah meninggal, bahkan ada orang Kristen pun yang sudah meninggal, bahkan pendeta pun juga sudah meninggal, puluhan banyak orang. Tapi di sini membuktikan bahwa Allah yang kita puji adalah Allah yang sangat berdaulat. Tidak ada satu orang pun yang sanggup atur Tuhan, bahkan menasihati Tuhan. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa berkata bahwa tanpa Tuhan saya bisa jalan. Di sini membuktikan bahwa semua orang membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Tapi kalau hari ini kita masih sehat, itu merupakan bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jangan ada yang sombong. Kalau ada yang sudah meninggal, kita jangan ngolok atau kita buat sesuatu yang seakan-akan kita tidak kena. Virus ini kan tidak kelihatan. Jadi bisa saja terkena kepada siapapun yang mungkin sudah ditentukan oleh Tuhan mengalami peristiwa virus corona. Jadi baik orang Kristen, baik orang di luar Kristen, baik hamba Tuhan sekalipun tidak bisa menangkal ini. Yang bisa melindungi kita hanyalah Tuhan Raja di atas segala raja. Matius menerima panggilan Yesus karena dia tahu bahwa dia adalah orang yang berdosa. Saudara, ketika orang mati dalam dosa, maka yang tersedia cuma satu, neraka. Ketika orang meninggal dalam dosa, tidak ada lagi kesempatan saudara untuk minta ampun. Makanya hari ini kalau kita sadar kita orang berdosa, carilah Tuhan, minta ampun. Kesempatan masih Tuhan berikan kepada kita. Ayo kita pakai waktu yang ada untuk beribadah, untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya orang yang tidak pernah gereja, kalau corona kena dia bilang puji Tuhan, akhirnya tidak gereja hari Minggu. Kan dia tidak pernah ke gereja. Jadi ketika gereja dan tidak ada gereja, dia berkata sudah kita di rumah saja. Tapi bagi orang yang tahu bergereja, beribadah melayani Tuhan, ketika tidak ada gereja dia rasa susah. Kenapa? Aduh Tuhan tolong pulihkan ini keadaan supaya kami bisa bergereja kembali. Tapi ini keadaan saudara yang harus kita alami di dalam kehidupan kita. Karena ketika Tuhan mau datang, maka akan ada tanda-tanda awal penderitaan yang akan dialami oleh semua umat manusia. Dan siapapun dia tidak akan bisa lari. Karena justru di sinilah adalah ujian iman yang paling besar. Di mana orang-orang yang berkata bahwa cinta Tuhan, maka imannya pasti akan diuji. Nah, saya mau tunjukkan saudara, ada beberapa pandangan tentang akhir zaman yang saudara perlu pelajari atau mengerti pada pagi hari ini. Kira-kira posisi kita di mana dan juga keadaan kita nanti seperti bagaimana. Yang pertama tulisan, mungkin Alens, saudara Alens. Ada pre-tribulasi, mid-tribulasi, sama post-tribulasi. Ya, saya jelaskan saudara dulu. Tribulasi adalah masa kesusahan besar di mana antikris akan memerintah 7 tahun. Periode yang pertama 3 tahun setengah, dan juga periode yang kedua adalah 3 tahun setengah. Nah, ada pandangan yang pertama berkata bahwa orang-orang benar atau orang-orang percaya tidak akan masuk di dalam satu masa namanya
tribulasi. Karena ketika sebelum antikris berkuasa, maka orang-orang percaya sudah diangkat terlebih dahulu dan tidak masuk ke dalam satu masa yang namanya masa tribulasi, atau orang benar mengalami yang namanya rapture atau pengangkatan. Saya mau tanya, siapa yang mau mengalami masa pre-tribulasi? Angkat tangan. Oke, saudara tidak mau ya? Oke, yang kedua, saya kasih saudara. Yang kedua adalah masa mid-tribulasi. Masa mid-tribulasi adalah masa di mana antikris akan berkuasa 3,5 tahun atau tahap pertama. Setelah antikris berkuasa 3,5 tahun, maka orang benar barulah diangkat. Jadi orang benar, saudara, akan mengalami ujian penderitaan yang luar biasa kurang lebih 3,5 tahun. Corona baru serang hampir 2 bulan, kira-kira sudah menderita atau belum? Menderita kan? Tapi ini akan terjadi kurang lebih 3,5 tahun. Dan di masa 3,5 tahun, saudara, antikris akan memperkenalkan dirinya. Bahkan saudara tidak bisa melakukan apa pun tanpa ada tanda saudara di dahi saudara 6. Oke, saya tanya, siapa yang mau masuk masa mid tribulasi? Jadi tengah-tengah baru saudara masuk masa mid tribulasi. Tidak ada, puji Tuhan. Yang ketiga saudara, masa post tribulasi. Saudara jangan bercanda, karena ini pasti akan terjadi, karena sudah dicatat di dalam kitab Daniel, kitab Wahyu saudara, dan ini pasti akan terjadi. Yang ketiga adalah masa post tribulasi. Apa itu masa post tribulasi? Pandangan ini berkata bahwa semua orang akan mengalami masa antikris kurang lebih 7 tahun. Dan ketika mengalami masa kesusahan ini, barulah Tuhan datang menjemput orang-orang percaya dan semua orang yang berdosa, bahkan Tuhan akan datang, maka terjadilah yang namanya akhir zaman. Oke, saya tanya yang terakhir. Dari 3 konsep atau pandangan ini, siapa yang pilih nomor 1? Ada saudara? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang nomor 2 ada mid tribulasi ada? Oke. Pandangan yang ketiga post tribulasi ada saudara? Tidak ada. Karena saudara yang tidak angkat, saya berdoa saudara masuk masa antikris 7 tahun. Kalau saya punya posisi, Alkitab berkata bahwa dari 3 data ini yang paling benar adalah orang benar tidak akan masuk dalam masa tribulasi. Artinya kita ada di posisi nomor 1, masa pre-tribulasi. Jadi kira-kira saudara mau yang mana? Nomor 1, nomor 2 atau nomor 3? Kalau saya mau nomor 1, karena saya sudah iring Tuhan capek-capek, saya tidak mau lagi masuk dalam masa antikris. Karena sebelum terjadi masa tribulasi saudara, orang-orang benar semua akan diangkat ke surga, dipindahkan oleh Tuhan, bukan ke surga saudara, dipindahkan oleh Tuhan ke satu tempat, baru disitulah masa antikris akan berlanjut. Saudara buka firman Tuhan 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai 18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 14. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Perhatikan baik-baik, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi orang yang sudah mati dalam Tuhan, mereka lah yang terlebih dahulu dibangkitkan,
baru kita orang-orang benar yang masih hidup, kita barulah yang mengalami pengangkatan. Kemudian firman Tuhan berkata, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih apa saudara? Dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lama akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara lihat, kita semua orang benar, kita tidak akan masuk dalam masa mid-tribulasi atau juga masa post-tribulasi. Tapi ketika kita iring Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita punya posisi adalah kita ada di posisi masa pre-tribulasi. Jadi saya mau bilang pada pagi hari ini, kita tanggalkan kehidupan kita yang lama semua. Karena tidak ada orang berdosa yang ada di dalam kerajaan surga. Jadi ketika saudara hari ini beribadah kepada Tuhan, mari sadarlah akan kehidupan kita. Kehidupan yang lama-lama semua saudara tinggalkan. Mungkin saudara masih baca kitab Senin Kamis, hari ini baca kitablah setiap hari. Karena Amos pasal yang ke-8 berkata bahwa satu ketika orang akan mengalami lapar dan haus, bukan karena makanan dan minuman, tapi karena mencari atau ingin mendengarkan firman Tuhan atau pesan Tuhan. Jadi dunia bukan tambah baik, tapi dunia tambah tidak baik. Seperti kita ulang tahun, bukan tambah muda, tapi tambah apa saudara? Tua. Ketika orang ulang tahun senang, puji Tuhan, 1 tahun Tuhan tambahkan. Sebenarnya itu Tuhan tambahkan untuk tambah tua. Dan ketika SK dari surga turun, maka kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini. Jadi mumpung masih ada waktu, tinggalkan dosa. Yang masih main-main dengan Tuhan, ayo hari ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang diberikan talenta karunia melayani Tuhan, pakai itu untuk melayani Tuhan. Karena ada hari di mana tidak ada kesempatan lagi bagi seseorang untuk berbantah-bantah dan melakukan pembelaan diri dengan Tuhan. Nah, saya mau tunjukkan tadi tabel yang tadi, saudara Arens bisa tunjukkan. Saya jelaskan kepada saudara sekali lagi. Ini yang pertama saudara disebut masa post-tribulasi, premilenialisme. Artinya apa saudara? Kalau ada tanda gambar salib di situ, maka itu menandakan bahwa Kristus telah mati bagi kita. Dan ketika Kristus telah mati bagi kita saudara, maka orang-orang percaya akan mengalami saudara pengangkatan, kemudian akan masuk satu masa namanya masa tribulasi yang tadi saya jelaskan. Kemudian Tuhan datang kedua kali saudara. Kemudian ada kerajaan 1000 tahun. Dan ketika kerajaan 1000 tahun selesai, maka akan ada yang namanya penghakiman terakhir. Kemudian pandangan yang kedua disebut pandangan pre-tribulasional, premilenialisme. Pandangan yang kedua ini berkata bahwa Tuhan datang saudara untuk mengangkat gerejanya. Ketika Tuhan datang mengangkat gerejanya, maka akan ada masa tribulasi 7 tahun pemerintahan antikris. Ketika itu saudara, gereja saudara tahu akan datang bersama-sama dengan Tuhan dan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun selesai, maka akan ada yang namanya penghakiman terakhir. Orang-orang mati semua di dalam laut, itu laut kirim semua saudara untuk dihakimi oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah masa post-milenialisme yang tadi saya jelaskan. Artinya mereka berkata Kristus sudah menebus, maka saudara kita akan masuk dalam masa kerajaan 1000 tahun.
Jadi setelah kerajaan 1000 tahun, maka akan ada masa di mana Tuhan akan datang kedua kali dan Tuhan akan menghakimi semua umat manusia. Orang benar akan dapat upah, orang tidak benar juga akan dapat upah, tapi tempatnya adalah di neraka. Kemudian pandangan yang keempat adalah amilenialisme. Pandangan ini berkata bahwa tidak ada kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun sudah berlangsung hari ini di dunia. Jadi tidak akan ada lagi. Yang ada adalah cuman Tuhan datang kedua kali dan juga Tuhan akan menghakimi semua orang yang pernah hidup di dunia. Saya mau berkata kepada kita, apapun pandangan ini, yang saya yakin dan percaya, Tuhan pasti akan datang yang kedua kali. Amin, saudara. Saudara yakin Tuhan datang kedua kali? Saudara tanya, Tuhan kapan waktunya? Seperti murid-murid bertanya kepada Yesus. Yesus bilang begini, hari dan saatnya tidak perlu engkau ketahui. Bapa saja yang di surga yang tahu. Jadi menurut Yesus, kedatangan Tuhan itu kapan tidak penting. Yang paling penting adalah bagaimana tanda-tanda yang sudah Tuhan berikan. Dan kita perlu berjaga-jaga di dalam Tuhan. Saya percaya ketika orang benar diangkat, maka orang yang hidup dalam dosa, saudara, mereka akan mengalami penyesalan yang paling luar biasa. Karena ketika ada waktu, saudara, mereka tidak mempergunakan waktu itu dengan baik. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, hiburkanlah seorang dengan yang lain. Jadi kalau ada yang malas-malas ibadah, terserah, Tuhan suruh datang. Terus dia jawab, emang lu tahu? Saudara bilang, saya sih tidak tahu, tapi tanda-tandanya sudah mulai jelas. Kan waktu kan Tuhan yang atur, bukan manusia yang atur. Saya heran ya, virus corona sudah menyerang, tapi masih banyak orang yang keras kepala. Tadi malam saya pulang pelayanan, pulang khotbah dari Fatukul. Saya lihat orang duduk di pinggir jalan, saudara, main kartu, gantung telinga. Ada anak muda yang duduk di pinggir jalan, di rombolan, minum moke, minum sopi. Wirus takwe. Padahal ini tanda-tanda itu harus datang. Tapi lalu tidak takut. Saya pikir-pikir, Tuhan, kalau Tuhan datang dan mereka belum mati, mereka lihat bahwa Tuhan datang di awan-awan, wah itu akan mengalami penyesalan yang paling luar biasa. Dong pikir neraka itu enak. Di dunia yang ini panas saja, saudara, kita setengah mati, mengeluh. Apalagi ketika ada di perapian yang menyala-nyala, yang tidak pernah padam. Bahkan nyawa pun, maut pun, saudara, sudah diambil. Semua orang tidak akan lagi mengalami yang namanya kematian. Kesempatan hari ini, saudara, dengar baik-baik. Apa yang sudah kita dengar, kita respon sama seperti Matius respon apa yang Tuhan lakukan. Dia berkata, Matius, ikutlah aku. Sederhana ya. Kalau KKR khotbah cuma bilang begini, saya percaya pendeta tidak perlu pegang gantang khotbah suara keras. Hai orang-orang berdosa, ikutlah Yesus. Amin. Kolektor dijalankan, doa berkat, pulang. Tapi ini khotbah, saudara tahu, sampai urat semua babak gantang suara memutus, orang semua dengar. Tapi tidak apa-apa. Dengar tidak dengar, firman Tuhan harus disampaikan. Karena satu ketika yang akan membedakan kita cuma neraka dan surga. Tidak ada pilihan lain. Dan saya mau berkata kepada kita pada pagi hari ini, pilihlah surga. Amin. Hidup baik-baik di dunia ini. Kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, tinggalkan semua. Dan saudara berkata, Tuhan, saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan sang juru selamat dalam kehidupan saya. Kalau saudara mau responi panggilan Tuhan, maka saya percaya yang pertama, saudara dan saya sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, kenapa Matius meresponi panggilan Tuhan? Karena yang kedua menurut saya adalah karena Matius tidak
Matius tahu bahwa untuk menjadi murid Yesus itu tidak segampang yang dia pikirkan. Ketika saudara belajar kitab Injil, ada banyak orang yang mau menjadi murid Yesus, tapi tidak semua orang Yesus panggil untuk menjadi murid Yesus. Saudara pernah ingat ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi." Yesus berkata bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sangkar, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Ada banyak orang yang ingin menjadi murid Yesus, tapi Yesus tidak pilih mereka. Sedangkan Matius yang orang berdosa, seorang pemungut cukai, justru Tuhanlah yang memilih dia. Dan ketika Tuhan pilih dia, saudara perhatikan, dia tidak mau melewatkan kesempatan untuk menjadi murid Yesus. Buat dia, pekerjaan sebagai pemungut cukai sangat menjanjikan. Uang banyak, harta jabatan sangat dihormati oleh manusia. Tapi menurut Matius, yang paling penting dan yang paling berharga adalah respon akan panggilan Tuhan dan tidak mau melewatkan kesempatan untuk menjadi murid Yesus. Dia tinggalkan segala-galanya. Bayangkan seorang pemungut cukai yang biasa pegang uang banyak, seorang pemungut cukai yang dihormati di kalangan orang-orang Romawi karena bekerja bagi orang Romawi, tapi seketika itu juga dia meninggalkan dia punya kehidupan. Semua yang berkaitan dengan hal yang tidak benar, Matius langsung meninggalkan. Karena dia tahu yang panggil dia bukan manusia, tapi yang panggil dia adalah pemilik kehidupan, Raja di atas segala raja. Yesaya pernah berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Saudara berani berkata seperti demikian? Ini aku, utuslah aku. Ketika kami dulu kuliah, saudara wisuda, teman saya berkata, "Ini aku, utuslah dia." Kenapa? Dia tidak mau pergi pelayanan di desa. Yang dia mau adalah daerah, tapi daerah khusus ibu kota. Artinya kalau pelayanan di kota tidak sengsara, tapi kalau pelayanan di desa sengsara. Jadi dia mau, Tuhan ini aku, utus dia. Tapi saya percaya orang yang meresponi panggilan Tuhan, kemanapun Tuhan mengutus dia, dia bilang, "Tuhan ini aku, utus aku." Karena dia tahu menjadi murid Yesus adalah sebuah kehormatan yang paling luar biasa. Saudara harus bangga jadi murid Yesus. Amin. Saudara sekolah saja, kalau saudara punya sekolah ada satu guru yang paling pintar di situ, saya percaya pasti saudara bangga. Saudara mungkin baru dapat kerja, wisuda mungkin doktor dari luar negeri. Saudara pulang, orang pertama yang saudara cari adalah guru SMA saudara. Kenapa saudara cari dia? Karena saudara bangga. Karena saya punya Pak Guru, dia mengajarkan ilmu yang terbaik. Sehingga ketika saya lulus SMA, saya bisa lanjutkan S1, S2, bahkan S3. Dan saya berterima kasih karena dia menjadi seorang guru yang luar biasa. Kita punya guru saja kita bangga. Apalagi yang panggil kita, saudara, bukan orang yang biasa, tapi yang panggil kita ini, saudara, pemilik kehidupan. Matius tidak pikir panjang, nanti apa yang akan dia makan, apa yang akan dia minum. Yang dia tahu adalah ketika menjadi murid Yesus, itu merupakan kesempatan emas yang tidak akan didapati untuk kedua kali. Sekali Yesus panggil, langsung jawab, "Siap Tuhan, aku mau ikut engkau." Wah, kalau orang Kristen semua, saudara, dengan panggilan Tuhan dan mau mengikut Tuhan, saya percaya kita gereja tidak diadakan di dalam gedung lagi, tapi bikin ibadah di jalan raya, di lapangan-lapangan. Karena semua orang ketika dengar Tuhan panggil, mereka tidak mau lagi melewatkan kesempatan untuk menjadi murid Tuhan. Matius luar biasa, saudara. Dia sungguh respon apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan dia. Filipi pasal 3 ayat 7 berkata, Filipi pasal 3 ayat 7 berkata,
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Baca ulang sekali lagi firman Tuhan ini. Kata itu, saudara tahu, yang ada katanya bagiku ganti dengan nama saudara. 2-3 mulai. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi Andre, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Artinya, apa yang menjadi keuntungan kita dahulu, sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, tanggalkanlah itu. Dan ketika Tuhan panggil saudara untuk menjadi murid Tuhan, responnya akan panggilan Tuhan dan berkata, Tuhan, saya siap mau jadi murid Tuhan. Seseorang yang mau jadi murid Tuhan, maka dia harus berjalan di belakang Yesus dan mengikuti apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus teladani. Ketika Yesus mengajarkan sesuatu yang baik, maka sebagai murid-muridnya harus juga melakukan apa yang Yesus lakukan. Karena dalam orang-orang Yahudi, saudara, dikenal ada 3 tahap pendidikan. Tahap pendidikan yang pertama disebut tahap pendidikan Bet Sefer. Tahap pendidikan yang kedua adalah tahap pendidikan Bet Midrash, Bet Talmud. Kemudian tahap pendidikan yang ketiga adalah, saudara, Bet Midrash. Seseorang ingin menjadi seorang murid dari seorang guru, dia harus melewati 3 tahap ini: Bet Sefer, Bet Talmud, sama Bet Midrash. Ketika dia lulus dulu, saudara, baru dia bisa menjadi seorang murid dari seorang rabi atau seorang guru. Berarti kualifikasinya untuk menjadi seorang murid itu tinggi. Tapi yang anehnya, Yesus datang, Yesus panggil orang dari kalangan bawah. Dia panggil siapa yang paling pertama, saudara? Simon Petrus. Siapakah Simon Petrus? Nelayan. Saya tidak pernah ketemu orang kuliah S3 jadi nelayan. Tidak pernah. Betul ya? Gelar doktor jadi nelayan. Atau orang Kupang bilang turun laut. Pernah ketemu, saudara? Tidak pernah. Karena dia tahu bahwa dia punya IQ tidak sebanding dengan orang-orang yang bekerja sebagai nelayan. Pada waktu itu seorang yang bekerja sebagai seorang nelayan adalah orang yang punya status sosial yang sangat rendah, bahkan IQ pun juga tidak mampu, sehingga tidak bisa menempuh 3 tahap pendidikan dari orang Yahudi. Tapi bayangkan, Yesus datang ke pantai Danau Galilea, dia melihat Petrus, saudara. Petrus berkata bahwa sepanjang malam kami tidak tangkap apa-apa. Tapi Yesus berkata, pergilah dan buanglah jalanmu dan tangkaplah ikan. Petrus tidak percaya, tapi karena Yesus yang memerintahkan, maka dia pergi mengikuti perintah Yesus. Dan seketika itu juga dia langsung menangkap ikan. Bahkan firman Tuhan berkata, jalannya hampir koyak. Sejak saat itu Petrus tersungkur di hadapan Yesus. Dia berkata, Guru, aku orang berdosa. Tapi Yesus berkata, hari ini aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Engkau akan dipakai oleh Tuhan. Bahkan lewat iman daripada Simon Petrus, saudara, Tuhan menubuatkan bahwa di atas batu karang ini aku akan menjadikan jemaatku. Bahkan Allah maut pun tidak akan pernah bisa menguasai. Artinya, Tuhan panggil orang itu selalu orang-orang yang menurut manusia itu tidak level, saudara. Tapi kalau saudara bisa dipanggil oleh Tuhan, bersyukur. Amin, saudara. Kita orang yang tidak punya apa-apa. Secara logika kita tidak mampu. Secara harta kekayaan kita tidak bisa balas Tuhan punya kebaikan. Tapi justru Tuhan panggil kita untuk jadi murid. Untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan. Apa yang bisa kita buat untuk Tuhan, saudara? Ayo buatlah untuk Tuhan. 1 Korintus, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29. 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 26 sampai ayat 29. Firman Tuhan berkata, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang apa, saudara? Bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh.
supaya jangan ada seorang manusia pun yang menegakkan diri di hadapan manusia. Amin. Kita semua dipanggil jadi murid. Dulu kita orang yang tidak bijak, dulu kita orang yang bodoh, dulu kita orang yang tidak berpengaruh. Tapi ketika Tuhan panggil kita jadi murid, maka Tuhan bisa berikan kuasa kepada kita untuk kita bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang punya gelar S3 belum tentu dia doa orang sembuh kalau dia tidak jadi murid Tuhan. Tapi saudara cuma sekolah tamat SD kelas 3 saja, atau yang paling parah tamat SD kelas 1. Ketika saudara jadi murid Tuhan, ada kuasa Tuhan dalam hidup saudara, saudara tumpang tangan saudara, orang mengalami kesembuhan bahkan mujizat. Simon Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Saya pikir-pikir, Tuhan kapan saya khotbah satu kali 3.000 orang bertobat? Simon Petrus saudara tahu bayangannya saja lewat saudara, karena orang disembuhkan. Siapa dia? Mantan nelayan. Bukan orang yang punya gelar yang tinggi, tapi orang yang biasa-biasa. Ketika dia respon akan panggilan Tuhan saudara, maka dia jadi orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan saudara dan saya, ketika Matius meresponi panggilan Tuhan, dia tidak melewatkan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Masa sejarah mencatat saudara, ada hal-hal yang dia lakukan dengan luar biasa. Setelah kematian Yesus saudara, kurang lebih 15 tahun sampai 20 tahun, dia pergi ke bangsa-bangsa dan dia berkhotbah selain di Yerusalem. Bahkan ketika dia pergi di satu negara yang bernama Ethiopia, dia menjadi martir di sana. Dia dipenggal dan dia mati di Ethiopia. Bahkan kisah yang paling luar biasa yang hari ini adalah dia adalah penulis dari kitab Injil Matius. Penulis dari kitab apa saudara? Injil Matius. Kalau dia tidak respon panggilan Tuhan, maka sejarah tidak pernah mencatat bahwa Matius adalah orang yang luar biasa. Tapi karena dia respon untuk mau menjadi murid Tuhan, maka ada begitu banyak jiwa yang bisa mendengarkan khotbahnya. Bahkan dia rela mati di Ethiopia. Bahkan dia menulis kitab Injil Matius. Perhatikan baik-baik. Orang yang mau menjadi murid Tuhan, saya percaya ada karya-karya yang akan dia lakukan semasa dia hidup. Amin. Selagi dia hidup, dia ingin berkarya kepada Tuhan. Masih kuat, saudara pakai hidup ini saudara untuk menyenangkan Tuhan. Jangan tunggu saudara ketika khotbah-khotbah diperdengarkan baru saudara respon. Setiap hari saudara di rumah baca kitab, saudara bilang, Tuhan ini saya Tuhan, saya mau serahkan kehidupan saya. Hari ini di Kupang kita berdoa supaya kalau Tuhan tolong tidak ada orang yang terjangkit virus corona. Tadi malam saya baca ada sudah 97 orang yang menjadi ODP di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan ini pasti akan bertambah. Tadi malam saya baca di Instagram bersama dengan Mama Gembala, ada satu kampus di Amerika yang namanya Johns Hopkins University. Tidak tahu ini benar atau tidak saudara, tapi mereka melakukan rapat saudara berkaitan dengan virus corona. Dan virus ini saudara diperkirakan akan membunuh 65 juta umat manusia di dunia. Entah ini benar atau tidak saudara, tapi mereka menduga bahwa virus ini seperti campuran dari ular dan kelelawar saudara. Jadi sehingga itu seperti angin saja, sehingga orang berjabat tangan karena keringat atau hirup sesuatu saudara yang ada virus corona, maka orang akan meninggal. Dan kurang lebih jumlahnya 65 juta orang di dunia. Hari ini umat manusia jumlahnya kurang lebih 7 miliar. Tidak tahu ini benar atau salah, yang pastinya kita harus siap sedia. Apapun yang terjadi, kalau saudara dan saya ditentukan mati karena virus corona, puji Tuhan. Tapi kalau kita tidak kenal juga, itu merupakan bukti daripada pemeliharaan Tuhan. Jadi jangan takut mati. Amin. Jangan takut mati. Kalau pemerintah kasih surat untuk tidak gereja, tidak ibadah, kita taat aturan tidak gereja, tidak ibadah. Tapi selama masih ada kesempatan ibadah,
ibadah. Jangan takut. Makanya saya bilang, den corona takut, den Tuhan Allah takut. Tempe. Den corona takut, den Tuhan Allah takut. Disuruh stop minum mabuk, masih minum mabuk. Disuruh sedia beribadah dengan Tuhan, ogah-ogahan. Disuruh berhenti untuk yang namanya lakukan hal-hal yang tidak benar, masih saja mau lakukan. Ini kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita respon akan panggilan Tuhan. Untuk menjadi murid Tuhan, jangan pernah melewatkan kesempatan itu. Tuhan tidak suruh kita tinggalkan kita punya pekerjaan dan kita semua jadi pendeta, tapi Tuhan mau kita tinggalkan sesuatu yang mengidolakan dunia dan menjadikan Yesus menjadi posisi pertama di dalam kehidupan kita. Menjadi murid Tuhan adalah kebanggaan yang paling luar biasa. Saya kemana-mana tanya, Pak tugas di mana? Saya penting rangkul saudara, tanya, Pak tugas di mana? Nah kalau saya omong kosong putar balik, saya bilang saya di Kodim. Kan oleh saya dipotong ini polisi tentara. Saya lari di Polda dan panggil komandan. Wih, saya pikir, kok saya suka khotbah kan di SPM. Di SPM itu saya langganan khotbah. Jadi saya kenal beberapa perwira, bahkan kepala SPM, bahkan anak-anak yang pendidikan itu tahu saya. Saya pikir kalau panggil saya dan tiba-tiba saya di khotbah, maka pilih di pendeta putar balik. Dong panggil saya komandan, saya juga jawab. Akhirnya saudara saya angkat kaki, saya pulang. Saya tidak mau meneruskan itu karena nanti kalau mereka tahu kalau saya khotbah di mana-mana, dong bilang ini Pak, ini kita panggil dia komandan, ternyata dia bukan polisi tapi dia pendeta. Tapi kalau ada orang yang tanya, saya bilang saya Kopassus. Wih, langsung tengok Kopassus, saudara langsung tahu barang merah, saudara. Saya bilang saya komando pasukan Kristus. Sama toh? Komando pasukan Kristus. Kalau tentara kemana-mana pegang senjata. Karena istri pertama dari tentara adalah senjata. Tidak percaya tanya Ibu Mary. Istri pertama dari seorang tentara itu senjata. Tapi kita orang benar jalan kemana-mana tidak perlu senjata. Karena malaikat Tuhan berkeruan di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Itu enaknya jadi murid Tuhan. Jadi murid Tuhan juga banyak tantangan pergumulan. Tapi jadi murid Tuhan juga ada bukti banyak berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Bahkan juga apa saudara? Surga akan menjadi bagian kita. Hari ini kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Ayo jadi murid Tuhan. Bilang sama kiri kanan, jadi murid Tuhan. Ya, ada kesempatan yang Mas, ambillah kesempatannya. Dan yang ketiga yang terakhir, kenapa Matius mau meresponi panggilan Tuhan? Dan ini merupakan berkat yang luar biasa dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah karena Matius ingin hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, Matius ingin hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Dulu dia cuma peras orang. Dulu dia cuma tipu orang. Dulu hidupnya dikuasai oleh mamon, oleh uang. Tapi sekarang dia mau hidupnya apa sekarang? Jadi berkat. Hidup jadi berkat ini saudara bukan berbicara saja dengan konsep yang sangat sempit bahwa saudara ada uang baru saudara bisa memberkati orang-orang yang susah. Tapi hidup jadi berkat adalah ketika saudara respon akan panggilan Tuhan, saudara berikan hidup saudara dan saudara mau mengikuti apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Makanya ketika orang meninggal mereka nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi apa saudara?
Tapi coba hidup amburadul. Kalau saya yang pimpin itu ibadah teman-teman, saya suruh sambulannya iklan. Karena percuma menyanyi pun juga orang masih keras hati. Harusnya seperti Matius, sekali dengar panggilan Tuhan, langsung berkata, Tuhan saya mau mengikut Engkau. Alasan yang ketiga adalah karena Matius ingin hidupnya jadi berkat. Dulu kemana-mana dia pergi, orang-orang Yahudi maki dia, orang-orang Yahudi hina dia, tapi dia mau sekarang hidupnya harus jadi berkat. Dulu orang ketemu saudara, orang bilang, dia sendiri dong, hidup sudah jadi doi, hidup ugal-ugalan, hidup amburadul. Tapi ketika sekarang melihat saudara, saudara pegang Alkitab. Di saat orang pergi ke gereja ibarat pegang handphone, saudara pegang Alkitab. Mereka berkata, dia sudah berubah. Orang berkata, buat apa kamu ibadah lagi? Tuhan masih lama datang. Saudara berkata, memang Tuhan masih lama datang menurut kamu, tapi menurut Alkitab Tuhan sudah mau datang. Orang ejek ibadah, saudara dengar, tapi saudara tidak perlu menghiraukan. Kenapa? Karena selagi Tuhan masih kasih hidup, saudara harus bilang, Tuhan, saya mau jadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun saudara pergi, jadilah berkat bagi banyak orang. Anak-anak muda yang kuliah di kampus jadi berkat bagi banyak orang. Kalau lihat teman yang sakit, jangan telepon saya, karena ada datang doa ke saya, kawan yang sakit di kampus loh. Saya dalam perjalanan sampai di pertengahan wali kota itu kawan mati. Saudara punya teman yang sakit, tumpang kanan, dalam nama Yesus sembuh. Jangan takut doakan. Jangan saudara ibadah di kupang presenter melayani, giliran orang sakit minta doa, saudara bilang, tunggu saya telepon saya penggembala datang berdoa. Loh saudara ibadah bikin apa? Jadi dekat, doa mau dia. Mau dia mati, mau dia hidup, mau dia disembuhkan, itu semua kedaulatan Tuhan. Tapi jangan takut, doakan. Saya pulang khotbah saudara, ada 5 anak muda kepa saya di depan jalan. Pak Andre, tolong doakan kami. Kenapa? Kami mau tes tentara. Sudah, kami di pinggir jalan, saya doa dalam nama Yesus, Tuhan khususkan mereka penama, mau tes tentara, Tuhan tolong supaya mereka lulus, mereka bisa mengabdi kepada bangsa Indonesia, bahkan mereka juga takut akan Tuhan. Amin. Pulang. Selesai. Beres dong? Doa mau diterima, mau tidak diterima, urusan Tuhan. Artinya saya sudah berdoa. Tapi dengan demikian kan saya jadi berkat. Coba kalau di antara mereka ada yang lulus 2 atau 3 orang atau 5 yang lulus, pasti mereka cari saya. Nomor handphone tidak ada, mereka cari di Facebook, cari di Instagram, cari di YouTube. Ini Pak Pendeta tadi nama ini yang pernah doakan kita. Mereka berkata, terima kasih karena sudah doakan kami sudah lulus. Hidup jadi apa saudara? Berkat. Jadi ukuran berkat itu bukan saudara punya uang terus bagi-bagi ke orang. Itu ukuran yang sangat standar atau yang paling kecil. Tapi ukuran yang paling luar biasa, apa yang saudara bisa bikin untuk orang lain, bikinlah untuk orang lain. Apa yang saudara bisa buat untuk gereja Tuhan, buatlah untuk gereja Tuhan. Karena saya percaya, saudara menabur hari ini, esok nanti saudara pasti akan menuai di dalam kehidupan saudara. Ketika orang benar meninggal saudara, saya percaya orang semua pergi mengikuti acara pemakamannya. Pasti orang banyak berduka. Karena mereka tahu bahwa orang ini cinta Tuhan luar biasa. Orang ini semasa hidupnya dia beribadah dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang merasa apa saudara? Kehilangan. Bahkan saya berkata lebih daripada seorang pahlawan yang meninggal. Karena selama dia punya hidup, dia jadi berkat bagi orang lain. Tapi coba hidup amburadul kacau balau saudara. Orang pergi, orang bilang begini, dia mati lebih cepat lebih baik. Karena hidup tidak jadi berkat. Sukanya cuma bikin onar di lingkungan. Sukanya bikin susah orang. Giliran dia meninggal, yang mati, yang menangis saudara cuma dia punya keluarga, dia punya teman-teman. Tapi mayoritas orang yang datang, saya percaya mereka hadir tapi mereka belajar dari kehidupan orang tersebut. Tapi coba yang meninggal orang yang cinta Tuhan. Aduh, orang pergi, orang semua berduka.
karena mereka kehilangan pahlawan iman yang paling luar biasa. Itu sebabnya hari ini hidup saudara harus jadi berkat. Ada satu cerita, Albert Einstein, saudara pernah dengar? Ketika suatu hari saudara, dia datang ke sebuah negara dan menginap di sebuah hotel. Ketika dia menginap di sebuah hotel saudara, dia tidak punya uang tip untuk memberikan kepada pelayan hotel. Dia berputar otak bagaimana dia bisa jadi berkat bagi pelayan hotel yang sudah melayani dia. Tiba-tiba saudara, dia berpikir dan dia putar otak dan dia menemukan sebuah jawaban. Dia ambil sebuah kertas saudara, dia tulis di atas kertas itu beberapa kata-kata, kemudian dia tanda tangan di bawah kertas itu dan kemudian namanya ditulis Albert Einstein. Dia berkasih kepada pelayan hotel, dia berkata, "Oh, saya tidak punya uang, tapi hanya ini yang bisa saya miliki. Kamu jangan buang, karena suatu ketika kertas ini akan punya nilai yang sangat tinggi." Tiba-tiba saudara tahu, beberapa tahun kemudian saudara, dilelanglah kertas yang pernah ditulis oleh Albert Einstein. Siapakah dia? Orang yang paling jenius saudara. Maka ketika dilelang saudara, kurang lebih kalau saya tidak salah, kertas itu dihargai atau dinilai dengan angka kurang lebih 20 miliar. Berapa saudara? 20 miliar. Orang ini saudara ketika diberikan oleh Albert Einstein kertas, kalau dia protes dia bisa protes. Tapi dia tahu bahwa orang ini tidak punya uang yang dia bisa titip, itu cuma sebuah kertas, tapi atas nama Albert Einstein. Dan ketika puluhan tahun kemudian dilelang, kertas itu terjual dengan nilai kurang lebih 20 miliar. Perhatikan baik-baik, dia tidak punya uang untuk memberkati orang tersebut, tapi dia punya sesuatu yang berharga yang bisa dia bagikan kepada orang tersebut. Hari ini mungkin tidak ada nilai, tapi percayalah satu ketika akan punya nilai yang sangat luar biasa. Dari kisah ini kita belajar, selagi ada kesempatan untuk hidup jadi berkat bagi orang lain, ayo hiduplah jadi berkat bagi orang lain. Karena ketika tidak ada kekuatan lagi, tidak ada kesempatan lagi, kita tidak bisa jadi berkat lagi bagi orang lain. Apa yang saudara punya, berikan kepada Tuhan. Ketika Tuhan minta hidupmu, berikan kepada Tuhan. Ketika Tuhan minta talentamu, berikan kepada Tuhan. Ketika Tuhan kasih talenta karunia melayani Tuhan, berikanlah untuk membangun pekerjaan Tuhan. Bahkan ketika saudara punya jabatan, punya harta, punya keuangan, berikanlah kepada Tuhan. Karena semuanya adalah milik Tuhan. Ketika kita meninggal, kita tidak akan pernah bisa bawa apa-apa dulu ke Tuhan. Kita cuma pakai yang namanya jas, sepatu, ukuran kubur 2x3, dan di dalam satu peti. Kita cuma bawa itu, tidak bawa apa-apa. Berarti saudara, yang paling kita bawa, yang paling berharga adalah apa yang sudah kita bisa bikin kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Perhatikan baik-baik, Matius respon karena dia tahu yang ketiga. Selama ada kesempatan, dia mau hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Saudara mau jadi berkat, saudara? Saya percaya ada kesempatan hari ini jadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian dan kita akan